hari ini karena saya malas ngulang. Oke, kita izin share screen. Udah kelihatan belum, Mbak? Sampun, Mbak. Kelihatan, Pak. Bentar. Oke, tak buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekful Bahri. Saya mau presentasi hari ini. Oke, kita akan bahas tentang aplikasi biaya-biaya pajak. Ini merupakan materi lanjutan setelah kemarin berkaitan dengan surplus konsumen, surplus produsen. Lanjutannya adalah biaya-biaya pajak. Oke. Jadi pemerintah itu menetapkan pajak terhadap barang yang dibeli ataupun barang jadi konsumsi konsumen. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah kerugian beban baku pajak. Ada di buku. Jadi dengan adanya pajak pada sebuah barang menimbulkan irisan antara jumlah harga yang harus dibayar pembeli dan harga yang diterima penjual. Jumlah barang yang diterima menurun. Maksudnya gimana? Jadi ini adalah harga untuk salah satu barang sebelum adanya pajak atau sebelum kena pajak. Di sini titik ini. Dan titik ini merupakan titik equilibrium antara penawaran dan permintaan. P tanpa pajak dan ini adalah Q tanpa pajak. Kemudian pemerintah menetapkan pajak sebesar ini, tarif pajak. Pemerintah menetapkan pajak di sini. Nah, dengan adanya pajak, maka antara penjual dan pemberi itu dia membagi porsi pajaknya. Siapa yang beban pajak itu diberikan kepada penjual atau pembeli. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelum UTS waktu kemarin itu, beban pajak diberikan kepada dua. Artinya dia dibagi ke dalam dua, antara si pembeli dan si penjual. Jadi beban pajak dibagi dua, maka harga yang harus dibayar pembeli itu akan mengalami kenaikan dari P tanpa pajak menjadi di sini sebesar ini. Ini adalah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, harga yang diterima penjual dia mengalami penurunan dengan adanya pajak. Karena besaran pajak itu dia bagi dua, sehingga harga mula-mula di titik ini untuk pembeli, untuk penjual dia akan mengalami penurunan di titik ini, sehingga surplus ataupun keuntungannya itu akan mengalami penurunan. Oke, ini adalah yang pertama dampak dengan adanya pajak. Kemudian yang kedua adalah pendapatan pemerintah dari pajak. Pendapatan dari pajak yang dikumpulkan pemerintah sama dengan T dikalikan Q. Jadi pendapatan pemerintah dari pajak sama dengan luas persegi antara kurva penawaran dan permintaan. Oke, tak balik ke sini dulu. Yang ini letak surplus konsumennya di mana, Mas Mbak? Dari kurva ini. Ada yang ingat? Mbak Amnur, Fatihah Amnur? Gimana, Pak? Letak surplus konsumennya di mana?
Di bawah, Pak. Kayaknya. Hah? Surplus konsumen di mana, Mbak? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di mana? Yang di tengah, Pak. Insya Allah. Di tengah ini. Konsumen. Ya. Yang pas ada yang Ini tak nama, pas ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 1, Pak. Surplus konsumen diletak di 1. Oke. Kalau surplus produsen? Men. 2. Oke, Pak. Tambah, Pak. Ih. Oke. Terima kasih, Mbak. Coba siapa ya? Mbak Rambe. Mbak Rambe. Tidur boleh. Mas Lukman. Siap. Surplus konsumen di mana, Mas? Nomor 1. Oke. Surplus produsennya? Oh, yes. Gak kerungu. Ya. Jadi surplus konsumen benar ada di apa namanya area nomor 1 ini. Sedangkan surplus produsennya itu ada di area nomor 6. Nah, ini 2 dan 4 ini adalah penerimaan pajak. Jadi pendapatan pemerintah dari pajak. Pendapatan pemerintah dari pajak sebesar T dikalikan Q. Kok bisa T dikalikan Q? T itu adalah sepanjang ini, luas T kali Q. T itu kan tingginya, pajak, besaran pajaknya, Q-nya itu adalah kuantita, jarak dari sini ke sini. Sehingga besaran pendapatan pemerintah dari pajak itu adalah sebesar luas T dikalikan Q. Jadi pendapatan pemerintah dari pajak sama dengan luas persegi panjang antara kurva penawaran dan permintaan. Nah, ini merupakan P yang harus dibayar pembeli. Jadi setelah adanya pajak, ini P yang diterima penjual. Oke. Bagaimana pajak mempengaruhi kesejahteraan? Di buku ada ya. Jadi pajak itu dia dapat mempengaruhi kesejahteraan dilihat dari yang pertama, surplus konsumen. Surplus konsumen sebelum adanya pajak, tanpa adanya pajak sebesar luasan A, B, dan C. A, B, dan C. Ini sebelum adanya pajak. Kemudian setelah adanya pajak, dari P tanpa pajak dia naik menjadi P yang harus dibayar pembeli, sehingga ada titik ini kan. Sehingga surplus konsumen dari luasan A, B, C itu berubah menjadi dengan adanya pajak cuma ada di luasan A saja. Atau yang tadi itu ada di nomor 1. Nah, perubahan yang terjadi di sini, perubahan yang terjadi itu adalah pengurangan dari area B dan C. B dan C ini tidak lagi menjadi surplus konsumen. Kemudian surplus produsen bagaimana? Surplus produsen belum tanpa adanya pajak. Tanpa adanya pajak itu ada di luasan D, E, dan F, segitiga D, E, F. Kemudian setelah adanya pajak, harga yang diterima penjual itu mengalami penurunan, sehingga luasan surplus
produsen itu hanya ada di segitiga F. Ini B dan D itu adalah pendapatan pajak. Luasan B dan D. Sehingga ini perubahannya itu ada nilai tambahnya di sini. Ada plusnya. Tuh, sorry. Kemudian surplus totalnya dia akan juga mengalami perubahan. Surplus total sebelum adanya pajak ada di wilayah ini. Di bawah garis permintaan kalau untuk surplus konsumen, di atas harga. Kalau surplus produsen itu adalah di atas kurva penawaran dan di bawah harga. Itu untuk surplus total sebelum adanya pajak. Kemudian setelah adanya pajak, surplus totalnya itu menjadi A, B, D, dan F. Jadi A, B, D, dan F. C dan E ini tidak termasuk ke dalam surplus total. Nah, sehingga ada perubahan minus C plus E. Lalu pertanyaannya adalah C dan E ini itu apa gitu kan? Nah, di sini. Jadi kerugian pada surplus konsumen dan surplus produsen dari pajak lebih besar dari pendapatan yang ditinggalkan pemerintah. Penurunan surplus total yang terjadi karena pajak atau kebijakan lainnya mengubah hasil pasar tersebut. Hasil pasar disebut dengan DWL, deadweight loss. Jadi penurunan surplus total yang terjadi karena adanya kebijakan dalam pemerintah. Seperti halnya di sini adalah pajak. Luas C dan E merupakan ukuran kerugian bahan baku pajak. Oke, ke sini lagi. Ini luasan antara C dan E ini sebesar C dan E segitiga ini adalah dia DWL, deadweight loss. Kita warnai dulu. Oke, segitiga C dan E ini adalah deadweight loss. Deadweight loss itu adalah perubahan surplus ataupun kehilangan surplus yang dari mula-mula itu karena adanya kebijakan, kalau dalam hal ini adalah pajak. Ini penurunan surplus total yang terjadi ketika adanya pajak. Itu disebut dengan kerugian beban baku atau deadweight loss. Kemudian kerugian bahan baku dan keuntungan perdagangan. Di buku juga ada. Kerugian bahan baku ketika pemerintah memperlakukan pajak pada sebuah barang, jumlah penjualan turun dari Q1 ke Q2. Nih, ketika pemerintah memperlakukan pajak pada sebuah barang, jumlah penjualan turun dari Q1 ke Q2. Karena harganya mahal dengan adanya pajak. Akibatnya beberapa keuntungan potensial perdagangan antara penjual dan pembeli tidak terrealisasi. Keuntungan-keuntungan yang hilang dari perdagangan menciptakan kerugian bahan baku. Nah, inilah yang dinamakan dengan kerugian bahan baku. DWL tadi. Ilustrasinya ada di buku, nanti silakan dibaca. Kenapa kok ini bisa nggak terjadi ataupun penjual dan pembeli itu tidak terrealisasi. Katakanlah, misalkan untuk melakukan pekerjaan sesuatu, seperti yang kemarin surplus produsen, surplus konsumen, saya rela untuk memberikan ataupun melakukan pekerjaan ini itu sebesar katakanlah $70. Kemudian di sisi lain,
kerelaan untuk membayarkannya dari seorang produsen itu, kalau yang contoh yang kemarin itu kan tentang mengecat rumah itu, katakanlah dia itu ada angka di $110. Jadi dia mempunyai surplus, dan ketemu surplusnya itu katakanlah di angka $90, maka surplus untuk konsumen itu sebesar 20, 90 kurangi 70, dan surplus untuk produsen itu adalah sebesar 20 juga, 110 kurangi 90. Nah, itu terjadi ketika tanpa adanya pajak. Kemudian pemerintah menetapkan pajak itu sebesar $50 sendiri. Jadi yang seharusnya pertemuannya itu ada di pemerintah memberlakukan pajak sebesar $30. Pertemuannya seharusnya ada di titik 90 menjadi berapa tadi? 100. Nah, itu kan memberikan kerugian, baik itu terhadap si penjual maupun si pembeli. Dengan harga segitu, pembeli tidak mau untuk membeli barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, penjual itu tidak mau untuk memberikan barang dengan adanya pajak, dan pajak itu membebankan kepada si pembeli. Sehingga keuntungan potensial perdagangan antara penjual dan pembeli itu tidak terrealisasi. Nah, keuntungan yang hilang itu yang merupakan adalah deadweight loss, DWL-nya tadi. Keuntungan yang hilang dari sebuah perdagangan di sini. Dengan adanya pajak. Pajak menimbulkan kerugian bahan baku karena pajak mencegah pembeli dan penjual merealisasikan keuntungan. Nah, faktor-faktor penentu kerugian beban baku, apa yang menentukan apakah kerugian bahan baku akibat pajak besar atau kecil? Nah, itu tergantung pada elastisitas harga, baik itu penawaran maupun permintaan, yang mengukur seberapa besar respon jumlah yang ditawarkan dan yang diminta terhadap perubahan harga. Jadi, DWL, deadweight loss tadi, keuntungan yang hilang dengan adanya pajak itu berkaitan dengan elastisitas dan inelastisitas harga, baik itu penawaran maupun permintaan. Yang pertama adalah penawaran yang inelastis. Dia tidak inelastis itu tidak berpengaruh terhadap besaran harga. Ketika penawaran relatif inelastis, kerugian bahan baku akibat pajak adalah kecil. Ini kan kecil. Segitiga ini kan kecil. Kerugian bahan baku akibat pajak kecil. DWL-nya kecilan. Kalau penawaran elastis, berbeda lagi. Penawaran yang elastis itu mengakibatkan kerugian bahan baku ataupun DWL-nya itu adalah besar. Karena dia penawarannya itu sangat berpengaruh terhadap harganya. Ketika harganya naik sedikit, penawarannya bergeser. Naik sedikit, bergeser, dan ini sangat elastis kayak gitu. Ada perubahan harga sekecil apapun, sekecil apapun itu, dia akan mempengaruhi penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan. Oke, itu untuk penawaran. Kemudian untuk permintaan, sama. Ketika permintaan yang inelastis, itu kerugian beban baku akibat pajak itu adalah kecil. Begitu pula untuk yang elastis,
permintaan yang elastis itu kerugian akan bahan baku pajak akibat pajak itu adalah besar. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika dia itu sifatnya elastis, sangat terpengaruh terhadap perubahan harga, dia akan bergejolak lebih tinggi. Sehingga tarif pajak yang ditentukan untuk barang-barang yang elastis itu akan mengakibatkan DWL yang lebih besar daripada untuk permintaan yang inelastis. Kemudian perdebatan kerugian beban pajak di buku juga ada. Seberapa besar kerugian beban baku akibat pajak? Kecil atau besar? Nah, itu berdasarkan elastisitas tadi. Oke, yang pertama, ini ada 3 kondisi. Jadi, kerugian beban baku dan pendapatan pajak itu ketika pajak bertarif kecil, artinya pajak yang dibebankan itu kecil, itu kerugiannya itu juga kecil. Ketika lebih besar, kurang 10 menit. Ketika lebih besar beban baku pajak yang dibebankan itu lebih besar, maka kerugian DWL-nya itu juga akan lebih besar. Ketika sangat besar, juga DWL-nya akan besar. Yang artinya bahwa besaran pajak dan DWL itu adalah sebanding ataupun berbanding lurus dengan DWL-nya tadi. Kalau pajaknya itu tinggi, DWL-nya juga tinggi. Kerugian beban bakunya tinggi. Kayak gitu. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar kerugian beban pajak. Awalnya pendapatan pajak meningkat, seiring peningkatan tarif pajak, namun hal ini tidak berlaku jika tarif pajak sangat tinggi. Oke, kenapa kok ketika tarif pajak itu sangat tinggi, itu malah justru pendapatannya itu akan menurun. Yang dimaksud dengan pendapatan itu ada pendapatan pemerintah ya. Yang pertama adalah, nah, ketika tarif pajak meningkat, kerugian beban baku juga akan meningkat. Seperti yang saya katakan bahwa tarif pajak itu sebanding dengan DWL ataupun kerugian beban bakunya. Ketika dia meningkat, tarif pajak meningkat, kerugian beban baku meningkat. Tarif pajak meningkat, kerugian beban baku meningkat. Sampai pada suatu titik tertentu. Nah, berkaitan dengan pendapatan, ya, pendapatan pajak itu sesuai dengan kurva Laffer. Jadi pada awalnya pendapatan pemerintah itu dari pajak akan meningkat, kemudian turun. Tarif pajak yang yang diberikan kepada pemerintah mengalami peningkatan, kerugian beban baku juga akan meningkat. Seperti yang ini ya. Kemudian pada satu titik tertentu di sini, ketika pajak itu diberikan kepada barang itu sangat tinggi, maka dia akan justru mengurangi pendapatan. Mengurangi pendapatan karena masyarakat itu sudah tidak mau untuk mengkonsumsi barang itu. Karena pajaknya dinilai terlalu tinggi. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah kurva beban bakunya itu akan turun. Jadi seperti gunung. Pada awalnya pendapatan pemerintah dari pajak meningkat, kemudian turun. Karena pajak yang sangat besar itu tidak mampu untuk dibeli ataupun dibayarkan oleh masyarakat, dan masyarakat untuk lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi barang itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk diskusi, silakan kita diskusi via grup saja ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya rasa juga kalian nggak paham. Oh, insya Allah, Pak. Insya Allah berusaha Buku ada dipahami. ya. Di buku ada, dipahami pelan-pelan.
Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya